يا رب يا عالم الحال إليك وجهت Awal waktu asri, awal waktu asar. Awal waktu asar, idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jika bayangan tersebut menjadi sama dengan barang yang ada bayangannya, dan lebih sedikit dari bayangan tersebut, Ini awal waktu asar. Awal waktu asar lebih sedikit. Kalau kemarin digambarin gimana? Ini ya, Anda sengaja tadi bayangan barang tersebut. Ya, kalau kita di bawah ruangan begini kan nggak ada bayangan. Kalau kita di jalanan, baik itu apapun motor misalnya kan sama tuh. Cuman gampangan maka dikasih gambaran seperti pulpen. Kita di jalan raya, pasti gak ada bayangan? Ada. Dan ketika ini bayangan panjangnya sama dengan ini pulpen dan lebih sedikit, berarti menandakan udah masuk waktu asar. Kalau sekarang udah ada nih. Ini kita buat mengetahui tata caranya orang dulu masuk waktu gimana. Nanti tuh ada urutan untuk mengetahui kita tata caranya. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar. Dan akhirnya waktu asar ketika terbenamnya matahari. Dan akhirnya waktu asar dengan terbenamnya matahari. Kalau udah terbenam, tenggelamnya matahari udah habis. Sampai ada namanya gursi syams. Gursi syams itu pinggiran matahari, biasanya sunset sampai sunrise tuh. Sunset sampai habis tuh, tapi masih ada merahnya. Yang penting mataharinya udah nggak kelihatan sama sekali, tetap dikatakan udah keluar waktu asar. Kalau masih ada sedikit gursi syams tuh pinggirannya gitu, maka masih dikatakan ada waktu asar. Ya, itu daripada waktu asar. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang kedua waktu asar, yang ketiga waktu maghrib. Awal waktu maghrib ketika terbenamnya matahari. Dan akhir waktu maghrib ketika terbenamnya mega merah. Ini waktu maghrib. Terbenamnya mega merah. Mega merah. Nah, biasanya kalau udah masuk maghrib, matahari udah tenggelam tuh ada merah, itu namanya mega merah. Kalau mega merahnya udah habis, terbenam total, jadi nggak ada mega merah, itu masuk waktu Isya. Ini namanya ghurubus syafaqil ahmar. Tenggelamnya mega merah berarti habis waktu maghrib. Mega merah namanya. Nanti ada mega kuning, megazord nggak ada. Mega kuning, mega merah, Mega mendung ada. Terus yang keempat
awal waktu Isya ketika tenggelamnya mega merah. Ketika tenggelamnya mega merah. Ketika tenggelamnya mega merah. Dan akhirnya waktu Isya ketika terbitnya fajar shadiq. Karena ada yang namanya fajar kadhib. Fajar shadiq itu adalah satu cahaya yang tersebar dari arah timur melebar ke utara sampai ke selatan. Melebar ya, bukan memanjang gitu. Jadi dari timur melebar ke utara ke selatan. Itu ciri-ciri daripada fajar shadiq. Kalau fajar kadhib enggak. Fajar kadhib itu dia terbit sebelum fajar shadiq, memanjang di atasnya dan di belakangnya diiringi dengan kegelapan. Jadi memanjang begini doang nih. Kayak api bulan bukan bulan yang purnama yang tipis tuh. Nah kayak begitu, jadi di belakangnya langsung gelap lagi gitu. Tapi terangnya lebih terang dari fajar shadiq, tapi sebentaran. Kalau fajar shadiq naik, dia menyebar ke arah utara dan selatan. Kalau itu cuma lurus tuh, habis itu hilang, pecah gitu cahayanya, diiringin dengan kegelapan. Nah kalau fajar kadhib itu terbitnya biasanya timbulnya sebelum fajar shadiq, makanya nggak bisa dikategorikan masuk waktu subuh, harus nunggu waktu fajar shadiq. Itu namanya fajar shadiq yang yang naik dari arah timur melebar ke selatan dan utara. Itu akhir daripada waktu Isya. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, awal waktu subuh. Awal waktu subuh, terbitnya fajar shadiq, awal waktu subuh terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya ketika terbitnya matahari. Dan akhir waktu subuh ketika terbitnya matahari. Kalau udah terbit matahari berarti waktu subuh habis. Kalau masih menguning, bagaimana masih menguning? Hukumnya boleh melakukan sholat tapi makruh. Ya, min tulu'il humra, dari terbitnya yang biasanya merah-merah atau sebelum matahari. Ya, sunrise namanya. Sampai tersisa dari waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan sholat. Tapi hukumnya boleh dengan makruh. Ya, dengan lebih baik. Kalau setengah 6, jam 5 aja udah mulai terang. Kalau sholat ditinggal jangan sampai. Kalau sholat tinggal jangan sampai nggak digobok sholat. Ya, sholat. Karena awwalu ma yuhasabul insan yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab nanti sama Allah adalah sholat. Sholat bagus, insya Allah amalan yang lain bakal bagus. Sholat nggak bagus, jangan harap yang lain bakalan bagus. Mau zakat, mau sedekah, nggak ada yang bagus. Mau puasa, karena sholatnya udah kurang bagus. Jadi karena itu hati-hati bagi orang ninggalin sholat. Buru-buru digogok, jangan sampai ditinggalkan. Kita habis daripada waktu-waktunya sholat. Insyaallah kita pertemuan berikutnya nanti maratib, urutan daripada mengetahui waktu masuk sholat. Dicatat cuma nanti dicatat sekalian pembahasan. Kalau orang sholat belum masuk 1 rakaat, itu udah adzan, gimana itu sholatnya? Nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Jadi bisa ditulis jadi bisa jelas urutan-urutannya. Wallahu a'lam.